Halo, Culprit, pace bene, masih di mea culpa. Kemarin saya memberi kabar bahwa ada kardinal yang positif kena coronavirus, Angelo De Donatis. Sekarang berita yang menyenangkan bahwa ada seorang uskup Cremona di Italia, sembuh dari coronavirus. Setelah sebelumnya didiagnosa dan memiliki simptom-simptom itu, sulit bernafas, demam, lalu kemudian dia positif coronavirus, lalu diobati, dirawat, dan akhirnya sembuh. Catholic bishop recovered from the coronavirus describes the experience. Dia mencoba menjelaskan bagaimana pengalamannya selama kena coronavirus. This disease has caused many deaths. Penyakit ini sudah menyebabkan banyak kematian, but thanks to the medical care the bishop received, syukurlah kita berterima kasih kepada atas perawatan kesehatan yang diterima oleh uskup ini. He was able to recover fully and be discharged. Bisa sembuh secara total dan menjadi sehat. Kemarin, sebenarnya sudah berita lama juga, Maret 17, tapi baru saya temukan di aletheia.org. I returned home after 10 days in the main hospital of Cremona. 10 hari dia dirawat di Cremona di Italia Utara for pneumonia caused by COVID-19. Dia mengalami pneumonia sebagaimana sering dikeluhkan para korban atau penderita COVID-19, dan dia sembuh setelah 10 hari dirawat di rumah sakit. Dan dia sangat berterima kasih kepada para dokter, perawat, dan semua staf departemen pneumatologi di rumah sakit itu, di bidang pneumatologi itu lain lagi. Yang tim medisnya dipimpin oleh Dr. Giancarlo Bossio. Uskup ini bernama Antonio Napoleoni, uskup Cremona di Italia, dan dia menyampaikan pesannya di laman Facebooknya. Dia merasa sakit sejak tanggal 7 Maret. Dia membuat kunjungan pastoral. Boleh dikatakan sebenarnya para pelayan pastoral ini, uskup atau pastor juga, barangkali para suster dan frater juga, termasuk frontliners, orang yang ada di garis depan untuk bertemu dengan orang-orang baru yang kita tidak tahu apakah sudah terinfeksi atau tidak. Dan uskup ini membuat perjalanan, membuat kunjungan, dan dia bertemu dengan orang-orang katanya. Dan I had been on a pastoral visit, in contact with people. I was already feeling symptoms. Dia berkontak dengan orang dalam kunjungan pastoralnya. I was having trouble breathing. Fortunately, the diagnosis was immediately. Untungnya dia cepat diperiksa, and this allowed the situation to change in a few days. Dan dalam beberapa hari dia bisa dirawat dengan intensif, membawa perubahan yang baik dalam beberapa hari. Dia diisolasi, uskup ini diisolasi. I found great strength in the doctors and paramedics. Artinya dia sangat memberi respect terhadap pelaku kesehatan, pelayan kesehatan di mana dia dirawat. Dan ini yang menarik, I experienced great affection. Saya merasakan perhatian yang luar biasa. The workers asked for the support of prayer. Para pekerja kesehatan itu meminta uskup ini untuk tetap berdoa kepada mereka. I will continue to pray for them and with them. Artinya dia memang berdoa dalam keadaan sakit itu pada waktu orang-orang meminta Bapak Uskup mendoakan mereka, dan juga akan tetap berdoa kepada para pelayan kesehatan ini sekalipun Bapak Uskup ini sudah sembuh. The most powerful weapon is to remain spiritually legit. Kekuatan yang paling tangguh untuk menghadapi penyakit ini adalah secara spiritual kita tetap bagus, tetap berpower, tetap bersinar. To entrust yourself to the Lord. Mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Who is Father also in these situations. Yang adalah juga Bapa dalam situasi seperti ini. Bukan hanya Bapa dalam peristiwa menyenangkan, tetapi juga dalam kesulitan. Dan Bapak Uskup ini sebenarnya mengalami beberapa peristiwa bahwa sebelumnya sudah ada gempa bumi yang dihadapi, apakah di Cremona, dan dia menduga akan ada banjir atau
sejenis tsunami barangkali. Tetapi yang dia tidak duga adalah bahwa dia akan menghadapi pandemi coronavirus ini. We don't have time for too much reasoning. Tidak ada alasan banyak waktu untuk bertanya-tanya, mengapa ada ini, mengapa ada itu, mengapa banyak penderitaan. In reality, we are never prevented from loving, giving ourselves, or even just enduring. Dalam kehidupan nyata kita tidak pernah mencegah atau mempersiapkan lebih awal untuk mencintai atau memberikan diri kita, atau bahkan hanya sekedar bertahan. Artinya akan ada situasi di mana kita dipaksa secara spontan, secara real, on the spot, untuk mencintai, untuk memberi, dan untuk bertahan. Tidak mudah memang, tapi perjuangan untuk kita. Bishop Napoleon invites the sick. Ini pesannya yang menarik. Uskup Napoleon ini mengundang orang sakit supaya mempercayakan hidup mereka dengan percaya diri kepada orang-orang atau kepada siapapun yang memberi perhatian kepada mereka, apakah pelayan kesehatan atau kepada Allah sendiri. Ini akan membantu kita untuk tetap hidup. Hidup dalam arti bukan hanya soal bernafas, tetapi memiliki power, memiliki strength untuk bertahan, atau ketika kita menghadapi kesulitan, kita tetap sanggup menghadapi. Pace bene.